Tapi saya salut dengan kasus yang saat ini gitu ya. Salutnya apa? Ini beberapa petinggi ini banyak sekali yang merespon gitu ya, yang merespon banyak sekali. Akan tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso ini belum ada petinggi-petinggi yang merespon gitu ya teman-teman ya. Saya janji tetap akan menyuarakan, tetap akan menyupport Bang Resbon Sianipar yang saat ini berjuang sendiri ya. Berjuang untuk menyuarakan terus ya tentang berita Jessica Kumala Wongso. Itu kita tetap suarakan dan saya semampu saya tetap akan ikut menyuarakan tentang kebenaran dan tentang keadilan, karena ini bukan menyangkut masalah Jessica Kumala Wongsonya, ini menyangkut keadilan ya untuk anak bangsa. Jadi kita menyuarakan ini untuk semua anak bangsa, mau di kasus apapun, mau di kejanggalan di kasus apapun, tetap kita suarakan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada korban-korban ya, anak bangsa ini jadi korban sebuah dugaan rekayasa. Ini jangan sampai. Kasihan ya jika ada seorang anak manusia yang dihukum tapi ternyata tidak bersalah. Bagaimana coba? Bayangkan keluarga kalian, semuanya, teman kalian, anak kalian, saudara kalian, jika anak kalian itu dihukum tapi tidak bersalah, apakah kalian tidak akan merasa sakit atau menderita? Penderitaan itu bukan hanya dirasakan oleh yang mendekam di balik jeruji, akan tetapi penderitaan tersebut juga dirasakan oleh keluarga ya, saudara kita. Itu jadi jangankan kok keluarga atau bapak ibunya ya, ayah ibunya, jangankan kok saudaranya, orang lain juga ikut merasakan gitu ya jika ada sebuah dugaan rekayasa dan akhirnya ada seorang yang harus dipenjara atau mendekam di penjara, akan tapi dari sebuah rekayasa. Informasi tetap akan selalu ya menyuarakan kebenaran dan kita akan terus ya awal ya berita-berita tentang keadilan ya. Salah satunya yaitu beritanya yang dulu sempat viral, yaitu berita Jessica Kumala Wongso yang sampai beribu-ribu advokat pun ikut mendukung ya teman-teman, dan ikut menyuarakan ya, ikut berjuang ya demi keadilan Jessica Kumala Wongso atau untuk keadilan Jessica Kumala Wongso. Tentunya yang saat ini orang tersebut atau Jessica Kumala Wongso berharap-harap kapan saya bebas dan kapan saya mendapatkan sebuah keadilan gitu ya teman-teman ya. Walaupun kasus ini memang atau vonis Jessica Kumala Wongso ini memang sudah ingkrah dan sudah mengikat ya. Jika ingin mencari sebuah keadilan ya, ini tentunya Jessica atau pihak atau kuasa hukum Jessica Kumala Wongso itu harus mengajukan PK atau harus mendapatkan novum ya yang baru ya, kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Buat teman-teman yang berada di tanah negeri Nusantara kita ini ya, dari Sabang sampai Merauke, dan yang berada di luar negeri yang sedang mengais rezeki, yang sedang menimba ilmu, atau yang memang sedang berada di luar negeri ya, khususnya saya ucapkan dan saya doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan terima kasih semangat kalian semua yang selalu mengawal kasus ini atau tetap menyuarakan, walaupun dengan komentar, dengan apapun yang bisa kalian lakukan, kalian tetap berpartisipasi untuk menyuarakan atau tetap semangat untuk suara-suara demi tegaknya keadilan, kan gitu ya teman-teman ya. Saya lihat ya memang tidak serame dahulu ya. Berita Jessica Kumala Wongso ini sudah tidak terlalu banyak dibanjiri oleh netizen atau warganet ya. Dulu saat upload video berapa jam atau berapa menit pun sudah dibanjiri ribuan, bahkan sampai ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini semakin tidak ada ya teman-teman ya. Dan mungkin semakin menurun, dan saya lihat ini masih ada konsisten ribuan gitu ya. Itu teman-teman berarti yang masih semangat mengawal berita Jessica Kumala Wongso atau semangat menyuarakan keadilan, walaupun nantinya jika ini benar terjadi ya, nanti kuasa hukum ini mengajukan PK, dan di akhir penghujung PK ini nanti ya, setelah dapat novum baru, akan tetapi PK tersebut tetap ditolak atau mungkin bahkan Jessica Kumala Wongso ini dijatuhi hukuman lebih berat, misalkan seperti itu ya. Syukur-syukur bebas dan syukur-syukur benar apa yang dikatakan, yang digaungkan oleh beberapa pakar, beberapa ahli bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso. Kan tetapi nanti jika diajukan PK, setelah mengajukan PK dan ternyata PK ditolak atau PK tersebut ya, ini menyatakan bahwa Jessica tetap bersalah. Nah, kita tetap menghormati apa putusan apapun itu, apa putusan PK tersebut. Nah, kita yang mau bahas sebenarnya bukan masalah itunya.
Yang mau kita bahas ini, kita ya saat ini perjuangan seseorang yang dulu ya menggembar-gemborkan bahwa ini ada kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso dan ada dugaan rekayasa yang dikatakan oleh beberapa ahli, kuasa hukumnya juga bilang ada dugaan rekayasa, dan ada juga ya seorang ahli IT atau ahli forensik digital, Bang Resmond Sianipar ini mengatakan bahwa ada dugaan rekayasa. Menurut saya ya, tapi Bang Resmond Sianipar tetap ini sudah ada bukti ilmiah, yaitu 37 bukti ilmiah bahwa ini ada rekayasa yang sebenarnya. Ini kata Bang Resmond Sianipar. Ini ahli forensik digital yang dulu jelas-jelas tidak bisa dibantahkan lagi ya, dan kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa Bang Resmond Sianipar ini dulu resmi ya didatangkan di pengadilan untuk menjadi seorang ahli di situ menganalisa sebuah CCTV. Jadi kita, jika ini saya sendiri gitu ya, jika saya ini tidak percaya apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar, soalnya beliau ini adalah ahlinya gitu ya. Tidak mungkin seorang ahli yang benar-benar sudah punya integritas, yang sudah punya kemampuan di situ, terus beliau ini mengatakan hal-hal yang ini merujuk ke pidana jika tuduhan tersebut tidak benar gitu ya. Tidak mungkin beliau ini mengatakan hal-hal yang tidak sesuai sama porsinya, tidak sesuai sama keilmuannya gitu ya. Jika beliau mengatakan ada rekayasa, ya, kalau saya menggunakan kata dugaan karena saya tidak tahu hal tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, jika ada rekayasa seperti yang dikatakan oleh Resmond Sianipar, gitu ya, kenapa hal ini, kenapa berita ini berhenti di sini gitu ya? Nah, saya akan tetap kawal dan saya tetap akan ikut menyuarakan gitu ya teman-teman, jika ada sebuah berita-berita yang menyangkut tentang ketidakadilan, tentunya masyarakat luas, tentunya siapapun juga jika dengar nih ya, telinga kita dengar ada sebuah dugaan rekayasa dan menyangkut tentang keadilan seseorang atau peradilan seseorang, tentunya kita juga berpikir ya, jika terjadi benar-benar ada dugaan rekayasa ya, kok bisa kasus sebesar itu, kasus sefenomenal seperti itu ya, bisa direkayasa. Nah, kita yang ditakutkan oleh kita ini ya, oleh saya pribadi, ini adalah generasi-generasi kita, karena kita ini punya saudara, punya anak, punya cucu nantinya gitu ya. Punya anak, punya cucu, punya saudara, punya teman, punya kawan. Jika ini benar terjadi di berita Jessica Kumala Wongso ini ada sebuah dugaan rekayasa dan benar terjadi setelah dibuktikan nanti, bagaimana dengan generasi-generasi kita yang akan mendatang gitu, generasi-generasi mendatang kita? Apakah negeri ini dan apakah ya keadilan untuk bangsa, untuk anak-anak bangsa ini tidak ada jika terjadi sebuah rekayasa, akan tetapi sang perekayasa tersebut dibiarkan ya dengan begitu saja, tidak ada sanksi. Bahkan ini ada sebuah pembiaran, mungkin ya, dengar ya, ini ada sebuah rekayasa tapi dibiarkan begitu saja, nanti kasusnya juga hilang sendiri karena memang kasus ini sudah inkrah. Harusnya tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Marwah ya, atau ya nama baik institusi itu ya, jika ada oknum-oknum yang berusaha menginjak-injak, akhirnya juga nama baik juga akhirnya akan hilang nama baiknya gitu ya. Jadi kepercayaan masyarakat itu nanti juga akan menurun gitu, jika ini tidak diperbaiki, jika tidak ditegur gitu ya. Apalagi tertimpa lagi dengan kasus-kasus lain ya. Contohnya kasus-kasus yang lagi viral saat ini, teman-teman pasti tahu ya. Ini juga ada kesalahan-kesalahan ya, diduga ada kesalahan-kesalahan prosedural ya, dari penangkapan ya, itu juga beritanya juga salah gitu ya teman-teman ya. Dari penyidikan gitu diduga ada kesalahan juga. Nah, ini jika ini benar ada kesalahan-kesalahan terus-menerus ya, terulang-ulang terus-menerus, nanti bagaimana dengan keadilan anak bangsa kita ini gitu ya teman-teman, jika ada seseorang yang tersandung masalah hukum ya, mereka akan mencari payung hukum sama siapa gitu. Jika ada tekanan-tekanan misalkan di saat penyidikan pun atau BAP pun ya, sebelum dijadikan tersangka pun sudah ada tekanan-tekanan. Contohnya dipaksa-paksa harus mengakui perbuatan padahal mereka tidak melakukan sebuah perbuatan tersebut ya. Ini bagaimana jika itu terjadi pada generasi-generasi kita yang akan mendatang, jika kita ini tidak menutup kemungkinan ya di generasi-generasi kita ya, saudara kita, teman kita, di beberapa tahun kemudian ya, di beberapa waktu kemudian akan tersandung masalah hukum.
tidak menutup kemungkinan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang ditakutkan nanti akan terjadi lagi hal-hal seperti yang berita-berita yang lagi viral saat ini gitu. Makanya sebenarnya hal seperti ini jika sudah ada berita yang lagi viral nih ya, ada tekanan publik gitu ya, ada tekanan masyarakat ya, ada tekanan publik, tekanan masyarakat ini menyatakan bahwa ini ada sebuah dugaan atau sebuah kejanggalan-kejanggalan. Harusnya cepat-cepat ditanggapi agar masyarakat ini puas ya, puas melihat ya, oh ternyata benar penegak hukum di negeri ini ya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jika dengar ada sebuah kesalahan proses penegakan hukum ya, itu cepat-cepat ditangani. Ternyata beberapa tahun yang lalu ini ada penegakan hukum yang salah di proses penegakan hukumnya gitu ya. Dan sudah dengar kabar ini, sudah dengar benar-benar berita ini sudah viral, dan yang mendengar tersebut, karena yang mendengar juga ini adalah dari sebuah institusi tersebut, misalnya ya dari petingginya misalkan, ya itu harusnya cepat-cepat ditanggapi, cepat-cepat bagaimana agar masyarakat ini puas lihat kinerja institusi tersebut. Ya akan tetapi kadang masyarakat menunggu-nunggu juga, kadang sampai lama ya, nanti nunggulah proses-proses dulu atau ada prosedur-prosedurnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang prosedurnya juga itu lambat gitu ya. Seperti sekarang ini mungkin teman-teman juga tahu ya, ini ada DPO lagi ya, DPO yang sudah tertangkap ya. DPO diduga DPO ini yang sudah tertangkap. Ini juga salah atau tidak, ini masih jadi perbincangan gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Di saat penangkapan juga tidak diperlihatkan wajahnya itu seperti apa. Dari segi penangkapannya seperti apa, sudah melalui prosedur atau tidak, itu juga belum ada gitu ya teman-teman ya. Jadi sebagai rakyat ini kita kadang masih suka bertanya-tanya ya teman-teman ya, bertanya-tanya bagaimana sih keadilan atau penegakan hukum atau tegaknya keadilan di negeri ini tuh sebenarnya milik siapa? Apakah rakyat-rakyat kecil seperti kita ini tidak perlu tahu ya? Apakah rakyat-rakyat kecil seperti kita ini tidak boleh untuk mengkritisi gitu ya? Padahal dengan adanya rakyat kecil dan kita mengkritisi ya, membangun gitu ya, agar semua institusi ya, atau jika ada penegak-penegak hukum ya, oknum-oknumnya yang mungkin kurang ajar ini kan bisa nanti ditanggulangi dan bisa diberantas gitu dengan adanya rakyat-rakyat kecil. Tapi rakyat-rakyat kecil kadang tidak dihiraukan, seperti contohnya ini kasus atau berita ya, berita Jessica Kumala Wongso ini sudah viralnya seperti apa, dan sampai beberapa lawyer dan sampai beberapa netizen berteriak ya, ingin ya menegakkan keadilan, menyuarakan keadilan, tapi hingga detik ini berita itu menghilang dan sekarang ini beritanya semakin ya akan tenggelam. Makanya jika kita ya tidak menyuarakan lagi, ini akan hilang begitu saja ya teman-teman ya, akan hilang begitu saja. Ya karena memang tidak ada tanggapan. Salah satunya mungkin tidak ada tanggapan karena kasus atau berita Jessica Kumala Wongso ini tidak menarik, gitu kan, teman-teman ya. Mungkin tidak menarik dan tidak perlu ditanggapi seperti itu ya. Padahal ya viralnya sudah seperti apa, seperti masyarakat, desakan-desakan publik, desakan-desakan netizen sangat luar biasa, berteriak ya, menyuarakan terus ya di beberapa sosial media, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di kanal YouTube. Ya kan, tetapi tanggapan pun tidak ada teman-teman, bahkan berita ini semakin menghilang. Padahal beberapa bulan yang lalu ini para ahli, para pakar, para penasihat hukum, orang-orang yang ngerti hukum ya, ahli-ahli hukum dan ahli-ahli yang mengerti tentang IT, tentang yang kemarin dibicarakan ada kejanggalan-kejanggalan ini, tahu semua ya, para ahli-ahli tersebut, para pakar-pakar tersebut ya, sudah dihadirkan di beberapa stasiun televisi hingga menjadi perbincangan dan sangat meledak. Akan tetapi berita tersebut juga sekarang ini mulai tenggelam, hilang, dan tidak ada tanggapan ya, dan berhenti di sini saja. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat luas. Ada apa dengan semua ini kan, seperti itu ya. Kenapa terjadi seperti ini? Padahal meledaknya atau viralnya kasus tersebut ya, ini gara-gara film dokumenter. Tidak jauh beda seperti berita yang saat ini sedang hangat ya. Ini juga awalnya ya, meledaknya juga ini gara-garanya juga dari sebuah film gitu ya. Kasus tersebut diangkat ya, dijadikan ya, ada produser filmnya, dijadikan ya sebuah cerita di film tersebut, dan akhirnya
yang melihat di film tersebut ada sebuah kejanggalan nih. Nah, akhirnya kan jadi meledak, jadi viral kan gitu ya. Tapi saya salut dengan kasus yang saat ini gitu ya. Salutnya apa? Ini beberapa petinggi ini banyak sekali yang merespon gitu ya, yang merespon banyak sekali. Akan tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso ini belum ada petinggi-petinggi yang merespon gitu ya teman-teman ya. Bahkan mungkin pikirannya harus ada novum baru, harus ada novum baru. Padahal kalau menyangkut tentang keadilan atau menyangkut tentang ya tegaknya keadilan sama semuanya. Yang sudah viral, yang ada desakan dari masyarakat, dari publik, berarti hal-hal tersebut ada sebuah kejanggalan. Nanti harusnya itu ditanggapi, dan nanti jika terbukti atau tidaknya kan nanti harusnya ditanggapi agar petinggi di negeri ini yang wajib menanggapi ini dapat nilai jempol atau dapat nilai plus dari masyarakat. Masyarakat itu ada rasa kepuasan. Akan tetapi tetap tidak ada ya teman-teman ya. Saya janji tetap akan menyuarakan, tetap akan menyupport Bang Rizwan Syahipar yang saat ini berjuang sendiri ya. Berjuang untuk menyuarakan terus ya tentang berita Jessica Kumala Wongso. Nah, kenapa saya tetap menyuarakan? Agar tetap ada pembahasan dan tetap ada algoritma di YouTube ini ya, di kanal YouTube tetap ada algoritma yang masih lewat tentang berita Jessica Kumala Wongso ini agar tidak tenggelam begitu saja ya, karena percuma sudah digaungkan beberapa bulan ini akan tetapi nanti tenggelam. Jadi perjuangan-perjuangan kalian semua yang dulu sudah menggaungkan, dulu sudah menyuarakan ini, perjuangannya ini kasihan akan berhenti di tengah jalan. Kalian sudah berjuang ya, belum menemukan sebuah kemenangan, belum menemukan sebuah titik terang ya, kemenangan itu di mana gitu ya, entah itu nanti kalah atau menang, akan tetapi kalian sudah berdarah-darah tapi berhenti di tengah jalannya. Itu yang sangat disayangkan gitu ya, perjuangan tersebut berhenti di tengah jalan. Itu kita tetap suarakan, dan saya semampu saya tetap akan ikut menyuarakan tentang kebenaran dan tentang keadilan, karena ini bukan menyangkut masalah Jessica Kumala Wongso-nya, ini menyangkut keadilan ya untuk anak bangsa. Jadi kita menyuarakan ini untuk semua anak bangsa. Mau di kasus apapun, mau di kejanggalan di kasus apapun, tetap kita suarakan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada korban-korban ya, anak bangsa ini jadi korban sebuah dugaan rekayasa ini, jangan sampai. Kasihan ya jika ada seorang anak manusia yang dihukum tapi ternyata tidak bersalah. Bagaimana coba? Bayangkan keluarga kalian, semuanya, teman kalian, anak kalian, saudara kalian, jika anak kalian itu dihukum tapi tidak bersalah, apakah kalian tidak akan merasa sakit atau menderita? Penderitaan itu bukan hanya dirasakan oleh yang mendekam di balik jeruji, akan tetapi penderitaan tersebut juga dirasakan oleh keluarga ya, saudara kita gitu. Jadi jangankan kok keluarga atau bapak ibunya ya, ayah ibunya, jangankan kok saudaranya, orang lain juga ikut merasakan gitu ya, jika ada sebuah dugaan rekayasa dan akhirnya ada seorang yang harus dipenjara atau mendekam di penjara akan tetapi dari sebuah rekayasa. Nah, ini seperti ini yang memuluskan kasus-kasus tersebut. Jika ada sebuah dugaan rekayasa tapi mulus ya rekayasa itu, dan ada seorang anak manusia harus dipenjara, ini sebenarnya harus diberantas, harus dibuka, harus dibongkar hal-hal tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan kita tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat untuk menyuarakan, tetap bergelora gitu ya untuk tegaknya keadilan ya, karena kita juga tidak semata-mata untuk hanya tegaknya keadilan aja ya, agar nama institusi di negeri ini juga semakin baik dan bersih di mata rakyat dan di mata dunia ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan saya akan sambung di video saya selanjutnya.